Hmm. Nah, ini dia. Aku semua. Saya Tom dari Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Masyarakat Kooperatif Lingkungan Hidup Kota Batam. Saya Ketua DPC Ampu Kota Batam. Saya menyoroti tentang maraknya yang namanya tambang gali yang namanya maraknya izin Katenpil di Batam. Yang saya herankan, Katenpil itu adalah izin yang dikeluarkan oleh BB Batam. Ya kan, yang mengeluarkan izin Katenpil itu BB Batam. Tetapi praktek di lapangan mereka melakukan penambangan yang namanya bauksit, tanah bauksit. Kalau bicara penambangan bauksit berarti harus ada izin galianse, Pak. Sementara di Batam ini tidak ada yang namanya izin galianse atau izin tambang. Karena di Batam tidak ada yang namanya produksi tambang timah, tambang tambang batu, tambang bauksit di Batam tidak ada. Tetapi yang kita lihat sekarang ini di Batam ini mana ini? Mereka seolah-olah mengantongi izin KTP, sementara mereka diduga itu tidak ada izin Katenpil. Tetapi praktek yang di lapangan mereka lakukan pekerjaan sampai detik ini seperti daerah Punggul, Kampung Tua Punggul, Kabir, Barelang, jembatan berapa? Jembatan 2 atau jembatan 4 itu di daerah Batu Besar, ya kan? Itu mereka lakukan sampai detik ini. Yang meminta itu adalah perusahaan-perusahaan pengembang seperti pengembang perumahan di Clover, ya kan? Seperti yang kedua adalah Kuspiat, galangan kapal. Mereka untuk melakukan penimbunan, apakah itu melakukan untuk level tanahnya ataukah mereka melakukan penimbunan laut, kita belum tahu. Yang jelas di sini saya selaku aktivis lingkungan hidup Kota Batam menyoroti tentang maraknya, ya kan, Katenpil yang praktek di lapangan menambang bauksit, tanah bauksit dilakukan sampai ini. Kita minta kepada Ditkrimsus Polda Kepri, ya kan, untuk menindaklanjuti segera ini, untuk menindak segera dan menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan hidup di Kota Batam, yang dapat merusak lingkungan hidup Kota Batam. Kita bisa lihat mungkin semua mereka melakukan pekerjaan dari pagi sampai siang sampai malam, ya kan. Kita lihat Ulu Halang ini semua jalannya ini dipakai mereka. Pertanyaan mereka, ada nggak bayar tuh semua restribusinya yang ke perhubungan darat? Nah, apakah mereka bayar ini supaya ada masukan PAD untuk daerah Kota Batam? Akan tetapi saya duga ini semua tidak ada ini. Semua ini sudah merajalela semua ini. Jadi di sini saya duga ini Krimsus Polda Kepri ini sepertinya tutup mata ini, ya kan, dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab yang merusak lingkungan, memotong tanah, memotong bauksit, diperjualbelikan karena ada nilai komersialnya. Saya minta ini kepada Krimsus Polda Kepri untuk segera menindak dengan tegas seluruh aktivitas pekerjaan yang namanya Katenpil, baik yang tidak, terutama yang tidak mengantongi izin ilegal, itu namanya ilegal, mengantongi izin. Itu di Katenpil itu diterangkan semua suratnya dari BB Batam, kan, potong, fil, timbun. Jadi ketika perusahaan A meminta ini tadi, dia harus mengantongi izin. Dan di surat Katenpil itu harus ada surat diperuntukannya. Contoh di daerah Punggur, ya kan, dilakukan pemotongan tanah, penimbunan di daerah Batam Sinter. Jadi di surat Katenpil itu ditunjukkan harus ada. Contoh di Timur di Okarina harus ada gitu. Jadi kalau dikatakan begitu tidak aja berarti ini ilegal ini pekerjaan. Untuk itu saya tegaskan di sini sekali lagi sebagai saya aktivis lingkungan hidup Kota Batam, Ditkrimsus Polda Kepri segera menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perorangan maupun oknum yang tidak bertanggung jawab untuk digiring ke dalam pidana tentang perusakan dan pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang 32 2009 tentang pemanfaatan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan apa yang saya minta kepada Ditkrimsus Polda Kepri, mungkin saya dari lembaga Aliansi Masyarakat Kooperatif Lingkungan Hidup akan melakukan somasi, Pak. Akan melakukan somasi ke perusahaan-perusahaan yang menerima tanah bauksit, ke perorangan yang melakukan yang namanya pemotongan tanah bauksit ilegal tersebut. Ini sudah pengetahuan saya sini, ini berjalannya bukan setahun 2 tahun, udah tahunan, Pak. Tetapi itu sayangnya kenapa Ditkrimsus Polda Kepri sepertinya ada pembiaran kerusakan ini, ya kan? Jelas-jelas itu melanggar undang-undang tentang pengelolaan pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang 32 2009.